Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Bu Renata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih semangat belajarnya? Bu, Semangat Bu, Ibu. Oke, baik. Harus tetap semangat ya. Gimana? Semalam tidurnya nyenyak anak-anak? enggak, Bu. Enggak. Alhamdulillah nggak tidur, Emang, Bu. wah, begadang ya Tito ya. Main game atau belajar itu? Belajar dong, semangat kalau pelajaran Bu Reni mah. Oke, oke ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Siapa ketua kelasnya? Pandu, Masuk Bu, ketua kelasnya. Pandu, Bu. Pandu, ya Pandu, ayo silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita sudah berdoa, tandanya kalian sudah siap belajar. Oke, Ibu absen dulu ya. Coba lihat kiri kanannya, teman sebangkunya hadir? Hadir. Enggak, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Puput. Samsul, Bu. Oke, kemana Sama tuh? Adi Sutisna, Alfa Bu. sakit atau izin? Pingsan, sakit, Bu. Bu. Sakit. Oke, yang lainnya masuk ya. Oke, baik ya anak-anak. Materi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang membuat naskah sederhana. Ibu bertanya dulu, kalian sebelumnya pernah membaca naskah? Enggak, Bu, enggak. Enggak pernah. Oke ya. Sebentar. Jadi, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu di mana nanti setelah melakukan pembelajaran, kalian mampu menjelaskan dan menganalisis unsur-unsur naskah secara terperinci. Materinya yaitu tentang unsur-unsur naskah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas, kalian boleh mengisi survei link yang Ibu akan kirim di WhatsApp group. Oke, sebelumnya jangan dulu diisi, nanti dengarkan komando Ibu, akan Ibu kasih komando ketika kalian harus mengisi ya. Oke, baik anak-anak. Linknya sudah Ibu kirim di WhatsApp group. Silahkan kalian isi. Menurut kalian, apa sih naskah itu? Oh iya, sebelumnya Ibu tanya, pada punya handphone kan? Di bawah handphonenya hari ini. Bawa, Bu. Di bawah, Ada, Ibu. Bu. Cuman kuotanya nggak ada, Bu. Kuota, Bu, nggak ada kuota. Jangan alasan. Ayo. Ratih, tethering, Ratih. Aku kan nggak ada kuota, Pandu. Bentar ya, sepertinya ada kendala.
Oke, anak-anak sudah mengisi di link yang Ibu kasih. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materi yang akan Ibu bahas hari ini ya. Materinya itu tentang membuat naskah. Nanti kita akan membuat proyek naskah. Sebelum membuat proyek ke pembagian naskah, Ibu akan menjelaskan dulu di sini tentang unsur-unsur naskah. Ya, coba yang pertama itu tadi sudah Ibu pertanyakan ya. Pernahkah kalian membaca naskah? Ada yang pernah membaca naskah, baik itu naskah tentang fantasi dan lain-lain. Ada yang pernah membaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Naskah Sudah. proklamasi. Oke, naskah proklamasi ya. Tapi naskah yang Ibu maksud itu bukan naskah proklamasi ya. Nanti kita akan mempelajari apa sih naskah itu, beda enggak naskah proklamasi dengan naskah teater ya. Oke ya anak-anak. Di sini coba Ibu, maaf instruksi, Ibu. ya, kenapa? Ini saya sudah angkat tangan, Bu. Ya, boleh Rati, kenapa? Mau izin salat dulu ya, Bu. Boleh, silahkan. Tadi sudah Ibu pertanyakan ya, pernahkah kalian membaca naskah? Sekarang coba, kalian tahu gak sih sebenarnya naskah itu apa? Tidak, Bu. Justru mau tanya. Tidak, Panduan bermain peran, oke. Bu. Panduan bermain peran. Ada lagi Karya yang bisa menjawab? Tulisan, Bu. Tulisan. Tulisan, oke. Oke ya. Jadi, naskah itu adalah sebuah teks yang berisikan dialog dengan menggambarkan karakter-karakter tokoh di dalamnya. Itu yang disebut naskah. Jadi, yang dikatakan Pandu tadi naskah proklamasi itu tidak termasuk ke dalam naskah teater, ya. Beda ya, Nak ya, antara naskah proklamasi dengan naskah teater yang akan kita pelajari. Oke, di dalam naskah itu kira-kira ada unsur apa saja yang nanti akan, ketika kalian membuat naskah, kira-kira unsur apa saja yang memuat di dalam naskah itu? Dialog, Bu. Ada dialog, oke. Selain dialog ada lagi? Tokoh, Bu. Tokoh, ada lagi selain tokoh? Tempat dan waktu. Oke ya, betul. Yang tadi kalian sebutkan itu unsur-unsur naskah. Yang pertama adalah kalian menentukan tema. Sebelum menentukan tokoh, terlebih dahulu kalian tentukan tema. Oke, sebentar. Ibu jelaskan dulu sekilas tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, di sini Ibu akan membahas tentang unsur intrinsik naskah teater, di mana di dalam naskah itu ada 5 unsur yang harus kalian kuasai, ya. Yang pertama itu ada tema, yang kedua setelah tema tentukan alur atau plot, yang ketiga itu ada penokohan, yang keempat latar atau setting, dan yang kelima amanat, ya. Di sini Ibu jelaskan dulu sebentar. Coba sebelum Ibu jelaskan, menurut kalian
tema itu apa? Ada yang bisa Pokok pikiran, Bu. Oke ya, pokok pikiran. Sekarang nomor 2 ada alur atau plot. Alur, ada yang mau menjelaskan apa itu alur? Jalan cerita, Bu. Jalan cerita, oke ya. Jadi betul kata Novi dan Pandu tadi bahwa di sini tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu cerita. Salah satunya dalam pembuatan sebuah tulisan. Yang kedua itu alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang satu sama lainnya dihubungkan dengan hukum sebab akibat. Oke, yang ketiga ada apa tadi? Yang pertama kita sudah jelaskan tema, yang kedua alur, yang ketiga apa? Penokohan, Bu. Penokohan, oke. Coba sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak maksud dari penokohan itu apa? Watak atau karakter yang akan diperankan oleh seseorang, Bu. Yeay, beri tepuk tangan buat Novi. Betul ya. Jadi karakter itu watak ya yang akan diperankan. Nih, tokoh cerita memiliki watak masing-masing yang digambarkan oleh pengarang sesuai dengan kemungkinan watak yang ada pada manusia. Wataknya itu bisa seperti watak jahat, baik, sabar, ya, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Di sini latar atau setting itu merupakan tempat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Misalkan, Ibu kasih contoh, di sini ada tempat, ruang, dan waktu. Tempat itu misalkan di Jakarta, atau di Sumedang, di Bandung, ya. Itu termasuk ke dalam latar setting. Misalkan ada latar waktu, waktu itu di pagi hari, ada di sore hari, dan lain-lain. Yang terakhir yang memuat di dalam naskah itu ada apa? Ada apa Amanat, satu lagi? Bu. Amanat. Amanat, oke. Maksud dari amanat itu apa? Pesan bukan, Bu? Pesan, iya betul sekali ya. Jadi amanat yaitu pesan. Pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui sebuah karya, ya. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang masih mengganjal, ini apa ya artinya atau ini maksudnya apa ya? Alur Kalau cerita, Bu. diam, kenapa? Tidak paham di bagian alur cerita, Bu. Oke, alur cerita ya. Jadi maksudnya alur cerita itu ketika kalian membuat sebuah naskah itu ada alurnya. Yang pertama, bagaimana konflik itu terjadi, bagaimana kalian bagaimana konflik itu terjadi, bagaimana kalian menyelesaikan konflik ya. Di dalam cerita ada alurnya. Bagaimana? Sudah terjawab, Novi? Bisa dipahami, Ibu. Bisa dipahami. Oke, yang lain apakah masih bingung? Jelas, Bu. Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya di grup WhatsApp. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu naskah, unsur-unsur di dalam naskah itu ada apa saja, pengertiannya apa. Sekarang silahkan kalian berkelompok, Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok, di mana setiap kelompok itu harus menganalisis naskah yang sudah Ibu siapkan. Kalian silakan tuliskan dan nanti dipresentasikan. Nanti Ibu kirimkan di grup WhatsApp modul yang harus kalian baca untuk kalian menganalisis naskah yang ada di LKPD. Gimana, siap?
Siap, Bu. Ibu. Siap, Bu. Oke ya. Oke, sekarang silakan dibagi kelompok dulu. 3 kelompok. Oke ya, Ibu tunjuk ketuanya ya. Mungkin ketuanya yang pertama Pandu, yang kedua Naren, yang ketiga Novi ya. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu. Ibu mau tanya, Kenapa? Ibu. Satu Boleh. kelompok isinya berarti berapa orang, Bu? 4, 3 ya? Oke, ada yang 3, ada yang 4 ya. Baik, Bu. Satu Terima kelompoknya, kasih. ada yang 3, ada yang 4 ya. Ibu kasih waktu untuk menganalisis naskah selama 5 menit cukup. Cukup, Ibu. Oke, baik ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menganalisis naskah. Silahkan mulai berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ayo silahkan diskusi ya dengan teman sekelompoknya. Ada satu naskah yang sudah Ibu siapkan, silahkan diskusikan berdasarkan unsur intrinsik yang tadi Ibu bahas. Di mana kalian menganalisis temanya apa, tokohnya siapa aja, karakter tokohnya seperti apa, dan di situ latarnya seperti apa, ya.
amanat yang ingin disampaikan oleh penulisnya itu apa? Oke ya, selama kalian menganalisis naskah, apakah ada yang ditanyakan atau kesulitan bagaimana menganalisisnya? Saya Ibu mau bertanya Bu. Boleh, kenapa Pandu? Ini Apa kan ada yang kita kan kesulitan? kelompokkan diberikan LKPD ya Bu. Ini, nah Iya. ini kelompok kita lagi baca nih Bu. Em, terus di analisisnya itu di kolom hasil analisisnya itu kita tuliskan apa ya Bu? Unsur-unsur Nah, tadi atau gimana? iya, dari naskah yang sudah Ibu kasih itu kamu tuliskan misalkan temanya apa, tema titik dua, misalkan persahabatan, ya. Terus tokohnya di situ ada siapa aja, ada Pandu, ada Nopi, ada Tito, misalkan Pandu karakternya egois atau Nopi karakternya sangat baik gitu. Tito pemalas seperti itu ya. Jadi dianalisisnya seperti yang tadi dijelaskan di materi. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini sepertinya pada kebingungan atau bagaimana menganalisis naskahnya? Ini Ibu, saya mau bertanya Ibu. Boleh, kenapa Tito? Iya, ini Ibu, saya mau tanya, itu kalau seumpama saya mau bikin naskahnya itu langsung di klimaks gitu, kira-kira atau ada nggak sih Bu, kira-kira sebuah cerita itu naskahnya langsung klimaks gitu Bu, nggak ada intronya dulu apa outronya gitu Bu, langsung klimaks aja tahu-tahu Bu, gimana Bu? Dalam proses pembuatan naskah itu harus jelas ya, permasalahannya apa, inti permasalahannya apa, dan cara menyelesaikannya seperti apa. Jadi, ketika membuat naskah itu lebih baik jelas alurnya seperti apa. Ya, harus ada permasalahan, jangan tiba-tiba langsung muncak konflik ya. Gimana Tito, sudah jelas? Bukannya ada Bu, teater yang konflik dulu baru nanti diurai ke belakang. Ada. Jadi intinya alurnya jelas, ada alur maju, alur mundur, ya. Ayo anak-anak, sudah sampai mana progres menganalisis naskahnya? Sudah ada berapa item unsur naskah yang kalian temukan? Masih ada yang menemukan hanya satu? Baru tema, kemudian baru penokohan Bu. Oke, sudah dua ya. Saya amanat Bu, sudah dapat Bu. Amanat sudah dapat. Saya Oke ya. setting tempat Bu, sudah dapat Bu. Oke, nanti tinggal kalian mempresentasikan dengan kelompoknya. Waktunya 1 menit lagi ya.
Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita presentasikan. Kelompok mana yang sudah siap presentasi? Atau Saya, Ibu Bu. tunjuk saja? Oke, boleh. Kelompok Novi. Ya, Novi, ada siapa aja anggotanya? Ada Ratih, ada Subhan, ada Patricia, kemudian ada sudah, Bu. Sudah, oke. Silahkan dipresentasikan hasil analisis kelompok kalian. Nah, yang pertama itu temanya itu adalah sebuah perjuangan. Latarnya di pesantren. Tokoh yang berperannya adalah santri-santri dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Amanatnya adalah perjuangan memajukan pendidikan, khususnya untuk mendirikan pesantren. Itu, Bu, dari kelompok kami. Oke, kasih tepuk tangan dong. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya, sekarang kelompok 2, yaitu kelompok Pandu. Ya, Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Pandu Yogaswara. Anggota kelompok saya ada Tito dengan Trianto. silakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis naskah teater pada naskah Raja Sakti. Yang pertama kami temukan itu adalah tokoh, Bu. Tokohnya itu ada raja, pengawal, raja, ratu, pengawal, putri 1 dan juga putri 2. Oke. Settingnya itu setting di kerajaan, alurnya menggunakan alur maju, terus kemudian pesan moralnya, jangan menjadi orang yang serakah. Pesan moralnya jangan menjadi orang yang serakah, begitu, Bu. Terus apalagi sih unsurnya tuh, temanya tuh keluarga, bener nggak ya, Bu? Kami tuh agak kebingungan untuk menemukan tema dalam sebuah naskah, begitu, Bu. Konflik kerajaan. Oh iya. Oke, ya, itu Ya, presentasi terima dari kasih. kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Bagus banget presentasinya, hasil analisisnya akurat ya, sama seperti kelompok 1 tadi. Oke, sekarang lanjut kelompok 3. Kelompok Naren ya. Ada berapakah unsur yang didapat dari naskah? Ya Bu, selamat siang Bu. Nama saya Narin. Saya anggota Ya. kelompoknya ada Sugeng, ada Kumar, ada Rocky Bu. Ya Bu. Iya, Ada ayo silakan banyak Bu ini Bu, dipresentasikan. kayaknya Bu ya. Ini temanya itu tentang cerita kerajaan juga Bu. Cerita kayak di dongeng-dongeng Iya. gitu saya baca itu. Ini ceritanya kayak drama-drama di Indosiar Bu. Saya lihat itu. Jadi ada Ibu Tiri, Oke. ada putri, ada pangeran. Jadi rebutan Bu ini. Ceritanya itu kayak rebutan pangeran, si Ibu Tiri dan si putri ini Bu. Jadi ini Oke, alur ceritanya rebutan. campuran Bu. Ini dia ada memori-memori cinta pada masa lalu dan memori cinta pada masa kini Bu. Oke, Lalu iya. tokohnya 3 dan ini amanatnya cinta duniawi itu bukanlah segalanya, karena yang segalanya adalah cinta kepada Tuhan, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sip. Oke ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat kelompok Naren. Oke, itu kita sudah selesai menganalisis naskah. Ketika kalian menganalisis naskah, apakah ada kesulitan yang kalian alami? Ada, Bu. Apa kesulitannya? Harus menyimpulkan amanatnya, Bu. Oke, di kesimpulan amanat ya, kesulitan. Ada lagi yang lain?
Kalau saya Oke. di itu Bu, di tema Bu, tema. Oke ya, di tema. Oke ya, jadi dalam pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur naskah. Bagaimana kalian menyimpulkan, bagaimana kalian menganalisis, apa tokoh, apa tema yang sedang kalian baca, naskah yang kalian baca, tokohnya siapa saja, dan bagaimana kalian menyimpulkan amanat. Cara menyimpulkan amanat itu intinya kalian harus membaca naskah, ya harus paham naskahnya seperti apa. Oke, karena kita sudah belajar pembelajaran hari ini, maka Ibu akan memberikan post-test ya, sebagai pengukuran kalian sudah memahami atau belum materi hari ini. Mengerjakannya lewat Quizzes ya, akan Ibu share linknya di WhatsApp group, silahkan kalian buka. Sudah buka WhatsApp group? Nah, Sudah kalau Bu. sudah, silahkan mulai mengisi. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengisi. Oke, Ibu ini waktunya dikerjain sudah sekarang selesai. Bu. Dikerjain sekarang Pandu, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, waktunya terus berjalan. Silakan yang belum selesai diselesaikan. Oke ya, waktunya sudah selesai mengerjakan post-test hari ini. Dan nilainya sudah ada di Ibu. Nanti Ibu periksa. Nanti Ibu share nilainya di grup WhatsApp juga. Oke, untuk materi hari ini, presentasi tadi sangat luar biasa, hasil analisis kalian sangat luar biasa, dan kalian sudah mampu menganalisis naskah yang Ibu berikan. Unsur-unsur yang kalian analisis pun sudah hampir semuanya mencakup unsur-unsur naskah, ya. Untuk pertemuan minggu depan, ya, pertemuan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama, membuat naskah sederhana, tapi minggu depan kita sudah mulai ke praktek membuat naskah. Ya, praktek membuat naskah, makanya kalian butuh memahami materi hari ini. Di dalam sebuah naskah nanti kalian harus mencantumkan unsur-unsur yang sudah tadi Ibu pelajari ke kalian dan yang sudah kalian analisis. Untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Apa Pandu, boleh? Itu untuk minggu depan kan kita nanti praktek membuat naskah ya Bu. Nah itu Iya, ceritanya betul. nanti kita ngarang sendiri Oh atau iya, bagaimana Bu? nanti akan Ibu sediakan gambar komik, ya. Kalian bebas memilih mau menggunakan gambar yang mana, komik yang mana. Silakan kalian pilih salah satu. Kerjanya akan berkelompok, kita membuat naskah, tidak individu. Nanti kalian diskusikan lagi dengan kelompok kalian. Dari komik yang kalian pilih, temanya apa, tokohnya kira-kira siapa, karakter tokohnya seperti apa, nanti alurnya akan seperti apa, dan amanat yang ingin kalian sampaikan akan seperti apa, ya. Nanti itu proyek minggu depan, silakan dipersiapkan dari sekarang. Ada lagi yang mau bertanya? Pandu, gimana, sudah paham tugasnya? Paham Bu, terima kasih banyak Ibu. Paham. Oke, yang lain paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau sudah paham, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan bersemangat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.